Halo semuanya, selamat datang. Nah, kali ini kita bakal ngupas tuntas satu kata dalam bahasa Indonesia yang kayaknya sering banget kita dengar, apalagi kalau ngomongin musik. Yap, bener banget, kata ditabuh. Sebenarnya artinya apa sih? Yuk kita cari tahu bareng. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Ditabuh itu artinya diapain sih? Kayaknya sering banget kan dengar kata ini. Tapi apa ya makna sebenarnya di balik itu? Oke, ayo kita pecahkan misteri ini bareng-bareng. Oke, buat ngejawab pertanyaan tadi, kita langsung aja nyelam ke pembahasannya ya. Kita mulai dari yang paling dasar dulu, biar fondasinya kuat. Nah, ini dia nih definisi intinya. Ditabuh itu kan kata kerja ya. Artinya itu dipukul atau diketuk. Tapi eits, tunggu dulu. Ini bukan sembarang pukul. Ada tujuannya, yaitu buat menghasilkan bunyi. Dan biasanya ini tuh identik banget sama alat musik. Biar lebih kebayang, coba kita lihat contoh-contoh ini. Pertama, drum ditabuh biar menghasilkan irama. Jelas banget kan? Terus, beduk di masjid ditabuh pas waktu sholat. Nah, ini buat penanda. Dan terakhir, gendang ditabuh buat ngiringin tarian. Kelihatan kan polanya? Semuanya itu dipukul untuk menghasilkan suara yang punya makna. Entah itu buat musik, ritual, atau budaya. Jadi kalau mau disimpelkan banget, intinya gini. Ditabuh itu ya sama aja kayak dipukul. Tapi ada tapinya nih. Pukulan ini itu khusus buat menghasilkan bunyi. Nah, ini cara paling gampang buat ngingatnya. Oke, sekarang kita udah dapat definisi dasarnya ya. Tapi biar makin paham, kita coba lihat lebih dalam lagi. Soalnya, nuansa sebenarnya dari kata ini tuh baru benar-benar kerasa kalau kita ngomongin konteks musik. Nah, tabel ini ngejelasin bedanya dengan jelas banget. Dipukul itu kan umum banget ya. Kita bisa bilang memukul paku atau memukul meja. Tapi kalau ditabuh, coba diperhatiin. Ini tuh hampir selalu dipakai buat alat musik. Nah, itulah kuncinya. Spesifik buat musik. Oke, tadi kita udah bahas kata kerjanya, yaitu ditabuh. Sekarang, gimana dengan bendanya? Instrumen yang ditabuh itu disebutnya apa dong? Nah, ini yang kita sebut alat musik tabuh. Jadi, alat musik tabuh itu, ya gampangnya, semua alat musik yang mainnya dengan cara ditabuh atau dipukul. Ini tuh sebetulnya istilah kita untuk apa yang di dunia internasional dikenal sebagai instrumen perkusi. Masuk akal banget kan? Ciri-cirinya juga simpel banget kok. Pertama, jelas, dia ngeluarin suara pas dipukul. Kedua, mainnya bisa pakai tangan langsung atau pakai alat bantu, kayak stick gitu. Dan ketiga, ya karena itu semua, dia masuk ke keluarga besar alat musik perkusi. Oke, teorinya cukup dulu ya. Biar makin nempel di kepala, yuk kita lihat contoh-contoh yang populer banget dan pasti udah pada tahu. Ini dia nih, beberapa contohnya. Ada drum, jelas ya, gendang, beduk, kendang. Ini sih udah akrab banget nih telinga kita. Terus ada tifa yang khas dari Indonesia Timur. Ada juga tamborin. Nah, dan yang terakhir, marakas. Tapi tunggu dulu, marakas. Bukannya itu digoyang ya? Kok masuk daftar alat musik tabu yang katanya dipukul? Salah nih kayaknya. Nah, ini dia yang seru. Pertanyaan bagus banget. Betul, marakas itu memang digoyang. Tapi dia tetap dianggap bagian dari keluarga besar perkusi atau alat musik tabuh. Jadi bisa dibilang keluarga perkusi ini luas banget. Nggak cuma yang dipukul aja, tapi juga yang digoyang atau digesek buat ngasilin ritme. Oke, jadi biar nggak bingung, kita balik lagi ke poin utamanya ya. Poin paling penting yang harus diingat adalah alat musik tabuh itu intinya adalah instrumen yang dimainkan dengan cara dipukul atau diketuk. Itu definisi dasarnya. Nah, sebagai penutup, sekarang gantian saya yang nanya. Setelah kita ngobrolin semua ini, apa sih alat musik tabuh atau perkusi favorit kamu? Mungkin drum yang bikin semangat? Atau gendang yang tradisional banget? Coba deh pikirin. Oke, segitu dulu ya dari saya. Makasih udah nyimak.